SPSI Bandung Barat menurut diturunkannya SK pasca Muscablu 3 Oktober 2021. SPKP SPSI Istiqomah. Kami, para ketua PUK Kabupaten Bandung Barat, menuntut segera dikeluarkannya SK Muscablu 3 Oktober 2021. Kalau SK tersebut tidak dikeluarkan, maka PD pun harus bubar. Hidup buruh. Assalamualaikum Sampurasun, kembali lagi bersama Cap TV. Dan kini Cap TV laporkan bahwa terjadi pendudukan atas kantor SPKP SPSI Provinsi Jawa Barat karena mereka merasa dikecewakan oleh janji-janji Ketua PD yaitu Agus Ra yang pada hari ini Minggu tanggal 6 Februari 2020 telah dijanjikan bahwa hari ini akan diadakan rapat untuk memutuskan keluarnya SK Ketua PC SPKP SPI KBB bertanggal 3 Oktober 2021 atas kemenangan Ketua Tatang dalam Muscablu di Gua Pawon. Dan setelah beberapa bulan terakhir mereka pihak PD menjanjikan keluarnya SK, namun sampai detik ini SK tersebut tidak terwujud atau tidak dikabulkan. Maka KEP SPSI KBB mengadakan atau menggeruduk kantor PD ini menuntut sikap kejelasan dan SK yang telah dijanjikan. Dan mereka pun membuat ultimatum bahwa kalau saja SK tersebut tidak keluar maka mereka menuntut untuk dibubarkannya PD SPKP SPSI Jawa Barat. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Siap. Kang ada kan isiannya teh apa sih? Udah pucat ini. Agak netral. Eta gagal bantuan dalam janji gagal. Kira-kira nih Podas yang putuskan hari ini gitu Nah, ya. gitu Pak. Nah, gini Kang Herman kedatangan kami. Makanya kami nggak langsung datang masuk ditunggu di luar. Nah, ketika nanti misalkan hasilnya seperti apa, baru kita nyamperin gitu. Nah, bagi kita mah ya nggak masalah lah gitu ya, namanya juga kepentingan kita bareng-bareng lah gitu ya. Ini kantor juga bareng-bareng, bukan kantor saya pribadi gitu ya. Jadi siapapun yang kesini ya harusnya terbuka. Sebenarnya kita buka buat siapapun. Apalagi ini kita bagian dari keluarga sendiri. Lagian ketua PD sampai sekarang belum pernah kan dipertemukan kedua belah pihak belum. Saya pengennya misalkan si Ramon suruh datang sama anak buahnya, kami juga datang bareng-bareng. Sok solusinya mau seperti apa? Harusnya mau gitu. Kalau misalkan punya ketua PD punya rasa tanggung jawab, nggak mungkin kayak seperti ini. Dia mengundang, mana hasilnya? Kenapa dia masih takut kalau memang benar mau menyelesaikan permasalahan, jangan dicari-cari terus masalah sebetulnya mah. Saya pengennya seperti itu. Tapi alasan nggak datang apa Pak? Bagus. Tabrakan, Wah. Tabrakan. Inilah ya rekan-rekan kita dari PUK SPKP SPSI Kabupaten Bandung Barat sedang ada kumpulan ataupun menggeruduk kantor PD SPKP SPSI Kabupaten Jawa Barat ya. Kemudian Ya. di mana? Selamat pagi, Siang kali. menjelang siang. Hari ini kami datang bersama rekan-rekan 14 PUK plus pengurus KSB-nya. Karena apa? Karena pada tanggal 3 Oktober 2022 kami mendapat informasi bahwa PDKP SPSI Jawa Barat akan mengadakan rapat pleno terkait penyelesaian masalah musyawarah cabang luar biasa yang telah diadakan oleh PCKP SPSI Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, kami datang ke sini adalah untuk mempertanyakan bagaimana nasib kami kelanjutan agar kami ini ada pegangan gitu di dalam berorganisasi. Karena pada saat kami akan melakukan
negosiasi dengan pihak perusahaan pun kami terkendala dengan legalitas yang kami miliki. Oleh karena itu, kami bersama-sama 14 pimpinan unit kerja di Kabupaten Bandung Barat datang ke kantor PD ini untuk mempertanyakan surat keputusan legalitas hasil Muscabluk 3 Oktober 2021. Karena sampai saat ini masih belum ada itikat baik dari pihak pimpinan daerah untuk memberikan legalitas tersebut. Maka kami berkomitmen secara bersama pada saat legalitas ini tidak kunjung dikeluarkan oleh pimpinan daerah, maka kami secara bersama-sama akan menarik diri dari KEP SPSI dan tidak melaksanakan instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh PD KEP maupun pimpinan pusat. Baik. Barangkali itu yang akan kami lakukan ke depan, manakala pihak pimpinan daerah sampai saat ini atau besok atau lusa tidak juga mengeluarkan legalitas terhadap kami para PMK di Kabupaten Bandung Barat. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Assalamualaikum. Ini sekarang digelar karena alasan kedatangan kita, sehingga tidak bisa menerima dengan kedatangan kita ke sini, sehingga asumsinya adalah mengganggu rapat PD. Jadi barusan saya sampaikan kepada teman-teman PD, ke Sekjen, tolong sampaikan ke Ketua, bila mana hal itu memang jadi suatu penghalang, saya sampaikan kita mundur, gitu kan. Tapi rapat PD dipastikan hari ini tetap berjalan. Keputusan kita kan sudah jelas bahwasanya kedatangan kita ke sini adalah ingin mendengarkan langsung hasil rapat PD yang kesannya kan mencame-mencle dari hasil verifikasi rapat udah beberapa kali, mengklaim rapat tidak ada, jawabannya hanya mereka doang, riwe, gitu aja gitu. Jadi keinginan kami kan sekarang adalah ya atau tidaknya tentang masalah keabsahan atau legalitas mucap kita, hasil mucabul kita, itu kan? Ya. Jadi pada kesempatan ini tadi saya sampaikan lewat Pak Herman, Pak Sekjen, saya pastikan rapat ini tetap digelar. Kalau memang perlu dan kita serahkan rapat, sedikit pun kita tidak ada niat atau mengganggu jalannya rapat untuk membahas permasalahan KBB itu sendiri. Oke ya? Ya, gimana Kak? Pengurus itu jawaban dari itunya, kita bisa pulang masa ini berjalan rapatnya. Ya, baik, ini saya sampaikan beberapa informasi ya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam perjuangan, salam solidaritas. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus PD yang sudah hadir, ada dari ujung sana ada Kang Mundi, ada Bu Lina, ada Bang Parno, ada Kang Anjas dan ada Pak Tatang dan teman-teman KBB yang sudah hadir pada siang hari ini. Sekali lagi mewakili pimpinan daerah SPSI, kita sangat mengapresiasi gitu ya kehadiran teman-teman semua di kantor PD, karena prinsipnya adalah kantor kita semua gitu ya. Ini bukan milik siapa-siapa, milik semua pekerja di Jawa Barat termasuk di KBB gitu. Dan hari ini ya silaturahminya saya kira penting ya, biar kita saling tahu kondisi masing-masing, bisa saling berdiskusi dan sebagainya. Nah, kehadiran teman-teman di kantor PD, saya yakin bahwa niatan secara komitmen itu bagian dari kecintaan terhadap organisasi SPSI ya. Saya kira itu yang paling saya tangkap gitu ya. Nggak mungkin minggu-minggu datang ke kantor PD kalau nggak ada kecintaan gitu ya. Dan yang pasti ingin ada kejelasan bagaimana status pengajuan Muscabluk gitu ya. Apakah akan di-SK-kan atau tidak. Sebenarnya ini mah udah jadi persoalan yang sejak beberapa bulan yang lalu Kang Anjas ya, kita bahas terus-menerus gitu ya. Dan terakhir ada tim verifikasi yang sudah dibentuk dan sudah melaksanakan fungsinya. Nah, kita sudah mendengar juga laporan dari tim verifikasi secara utuh gitu ya, terkait dengan situasi real di PCKBB. Memang ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama-sama gitu ya. Tapi memang hari ini teman-teman sangat memerlukan keputusan dari PD apakah SK-nya bisa dikeluarkan tidak gitu ya.
Kalau di SK kan sudah SK kan, kalau tidak apa alasannya gitu ya, kira-kira kayak gitu ya yang diharapkan oleh teman-teman semua. Nah memang hari ini sengaja kita adakan rapat gitu ya untuk memfinalisasi sebenarnya bagaimana sikap atau keputusan PD terkait dengan pengajuan SK dari hasil musyawarah yang sudah diadakan di tanggal 2 Oktober ya, 3 Oktober 2021 gitu ya. Nah, tadi memang diagendakan rapat jam 10 pagi gitu ya. Tapi tadi ketua WA di grup ada keperluan dan izin telat gitu ya. Dan terakhir dari ketua memang menyampaikan ada informasi hadirnya teman-teman PKKBP di kantor PD gitu ya. Sehingga meminta agar rapatnya tidak dilanjutkan atau ditunda. Nah, update terakhir ini kita akan meminta agar rapat tetap dilaksanakan tadi dengan yang tadi sudah disampaikan Budi gitu ya. Bagaimana agar kita bisa tetap dapat putusan hari ini gitu ya. Ya kalau katakanlah dalam sementara ini kita tarik dulu lah, meskipun ini mau ditarik dari mana gitu, karena rumahnya kita semua gitu ya. Siapapun berada di sini sebetulnya. Jadi ini bukan rumahnya pengurus PD gitu, tapi rumah bersama gitu ya. Semakin ramai rumah ini semakin bagus dinamika organisasi sebenarnya gitu ya. Tadi ketua menyampaikan gitu ya, kalau ada teman-teman gitu ya yang hadir mungkin dianggapnya tidak berjalan kondusif rapatnya, oleh karena itu minta ditunda. Dan dari saya tadi sudah menyampaikan ke ketua, karena pengurus PD yang hadir sudah banyak gitu ya, ada 6 orang yang sudah hadir, diharapkan agar rapat tetap dilaksanakan hari ini, Pak Ketua gitu ya. Tapi apakah bisa berjalan hari ini? Tidak, sekali lagi kalau kami gitu ya bisa saja memutuskan yang ada di sini. Tapi sekali lagi di SK kan tidak, memang perlu hadiran ketua gitu ya, karena yang tanda tangan SK adalah ketua gitu dan sekretaris. Sekali lagi kita nggak mau ngasih presiden yang buruk lah gitu ya. Ada SK yang tanda tangan oleh ketua dan wakil sekretaris itu siapa gitu ya. Kayak di negara mana gitu ya. Nah, saya ingin menegaskan itu, bahwa hari ini rapat kita meskipun 6 orang pengurus bisa merusak rapat itu karena sudah quorum gitu ya, sudah melebihi, tapi tetap pada prinsipnya SK nanti yang harus tanda ketua gitu ya. Jadi kita mengharapkan agar dalam pembahasan rapat tersebut ketua bisa hadir. Karena kalau rapat A, B dan C dan sebagainya hasilnya tapi ketuanya tidak mendatangkan, itu juga menjadi bagian yang balik lagi jadi blunder lagi lagi gitu ya buat kita semua. Nah oleh karena itu kita berharap bahwa ketua bisa ikut hadir di dalam rapat hari ini. Tapi nanti kita akan menunggu nih dari ketua. Ini sedang berkomunikasi di grup WA gitu ya. Apakah sedang menghadirinya atau tidak. Tapi kalau katakanlah nanti setelah makan ya makanya belum datang gitu ya kayak gitu ya. Yeah. Kalau mau ngumpul di mana silakan lah gitu ya. Ini biar kita bisa ngobrol-ngobrol di antara pengurus PD gitu ya. Katakanlah kalau perlu dilanjut dengan 6 orang kira-kira apa yang perlu kita diskusikan dan sebagainya. Jadi saya kira seperti itu. Jadi kalau kami menerima dengan baik gitu ya teman-teman semua gitu ya, hadir hari ini dan tidak merasa terganggu gitu ya. Justru saya senang gitu ya, nambah silaturahmi lah sama teman-teman semua gitu ya. Tapi prinsipnya ya hari ini kita upayakan agar rapat bisa segera terlaksana, agar putusannya bisa selesai gitu ya. Yang mau cek operasional mau dekiden di Podas beres oh iya lah gitu ya. Pengennya kayak gitu. Tapi sekali lagi kita lagi menunggu konfirmasi dari ketua gitu ya. Nah biar lebih kondusif, saya kira nanti setelah makan kalau mau ngumpul di mana dulu silakan lah gitu ya. Bukan berarti nggak boleh karena sekali lagi ini rumah kita bareng-bareng gitu ya. Kalau nggak kita yang hidupin siapa lagi gitu ya. Apalagi teman-teman ada di daerah Bandung sebenarnya. Justru harapannya ke depan kalau mau ada demo-demo, ada akses di Jawa Barat, gitu saatnya teman-teman ada di sini nginep gitu ya. Jadi berangkatnya bukan dari KBP lagi, tapi dari kantor PD gitu ya. Jadi kebesaran PD Cap Jabar itu bisa terlihat gitu ya, karena aktifnya teman-teman di wilayah Bandung Raya, termasuk KBP di dalamnya gitu ya. Ini mungkin harapan saya gitu ke depannya gitu ya, karena ini terus terang yang bisa menghidupkan organisasi kita semua. Kalau saya dari Bekasi jauh gitu ya, saya ngeliatin orang ke Bandung gitu ya, tapi kalau teman-teman ada di sini. Ke depan ya ruangan ini, kantor kita di bawah gitu, harusnya bisa menjadi tempat aktivitas buat kita semua. Ya katakanlah mau aksi-aksi gitu ya, kita berharap teman-teman KBP bisa support gitu ya. Atau nanti teman-teman
mau bikin acara pendidikan, ruangan ini selalu terbuka buat teman-teman untuk dipakai lah gitu ya. Awal ini buat kita semua. Jadi sekali lagi kami sangat terbuka, sangat menerima keadaan teman-teman semua. Tapi untuk rapat pengurus PD hari ini mungkin dari arahan dari Kang Yudi, mungkin kalau lebih kondusif untuk kita sementara gitu ya. Kita ngumpulnya di luar kantor PD dulu. Ini mohon dengan sangat gitu ya. Tapi ini sekali lagi ini kantor kita semua, saya emang nggak punya hak untuk mengusir untuk terima segala macam gitu ya. Karena ini sekali lagi kantor kita bareng-bareng. Kalau bukan kita yang menghidupkan siapa lagi gitu ya. Mungkin sementara kalau dari seperti itu, terima kasih banyak gitu ya. Sekiranya sudah cukup jelas ya. Ya. Terima kasih banyak. Yang mudah-mudahan kita dapat hasil terbaik buat kita semua gitu ya. Justru justru kasih tahu Kang Agus nggak usah takut dikarenakan PUK KMB sangat baik, bahkan daripada seperti rumah-rumah juri itu, insya Allah kalau PUK Kabupaten Bandung Barat baik mah ya itu bisa dibangun juga daripada kayak kandang ayam kandang kucing. Siap. Sebagai tambahan saja Pak, Ya, silakan. Nggak usah takut. dasar pertimbangan Pak. Ini kan PD ini hari ini tuh mau mengadakan rapat dalam hal penyelesaian permasalahan di Kabupaten Bandung Barat. Jadi sekali lagi kami datang ke sini sebelumnya ya mohon maaf karena kami memang orang yang tidak diundang tapi beraninya datang kemari gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi kecintaan kami terhadap organisasi, ingin ada legalitas yang betul-betul diakui oleh afiliasi pimpinan daerah seperti itu. Jadi untuk bahan pertimbangan dalam rapat pimpinan daerah, kenapa kami selalu mempertanyakan legalitas? Karena para PUK yang tergabung di dalam kubunya Pak Tatang, karena Bapak perlu tahu di Bandung Barat itu terjadi 2 kubu sekarang Pak. Kami sadar ini hal yang tidak baik, ada 2 kubu di dalam satu daerah. Kenapa? Pengaruhnya terjadi terhadap perusahaan-perusahaan Pak. Kami di dalam bernegosiasi dengan pihak perusahaan itu yang dipertanyakan Anda ada di kubu mana, Anda legalitasnya mana, terus bagaimana kami mengakui Anda bahwa Anda adalah tergabung di dalam serikat pekerja. Itu yang menjadi pertanyaan dari para perusahaan yang notabene bergabung dengan SP kami lah, di sana mah disebutnya SP Istiqomah katanya gitu. Nah, itu hal yang terjadi. Oleh karena itu kami berharap kepada pimpinan daerah ini agar segera melakukan keputusan, baik itu pahit ataupun manis, silahkan sampaikan saja kepada PSC Istiqomah gitu ya. Mau keputusannya di SK-kan mangga, tidak di SK-kan pun tidak apa-apa, karena kami bersama-sama telah mempunyai komitmen secara bersama bahwa jika keputusan PD seperti ini maka kami akan begini gitu. Jadi kami telah mempunyai komitmen bersama bahwa PUK yang tergabung di dalam PC Istiqomah akan melakukan keputusan secara bersama manakala sikap dari PD belum kita belum bisa diambil dengan jelas gitu ya. Betul ya kawan-kawan? Kita telah mengadakan rapat bahwa kami akan melakukan menarik diri dari pimpinan daerah atau dari SPK, SPSI manakala ini tidak ada titik temu di dalam menentukan legalitas terhadap hasil Muscaplum 3 Oktober 2021. Itu mohon agar jadi bahan pertimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud kedatangan kami semua ke sini dari awal juga sudah komitmen tidak akan membuat suasana tidak kondusif katanya. Cuman kan ada rencana tanggal hari ini 6 Februari itu ada rapat. Kami tidak ada keinginan bermaksud untuk masuk mengganggu rapat. Ya, PD. Cuman setelah nanti selesai hasil rapat PD, kami mau tahu hasilnya seperti apa. Dari awal kita menuntut SK, di SK kan ya kita alhamdulillah, kalau dia juga ya kita bikin notulennya gitu, bentuk surat bahwa PD itu tidak mau mengeskakan dengan alasan seperti apa yang jelas gitu. Kami tidak akan berbuat apa-apa selama masih ya saya mau pecantet lah teman-teman gitu ya. Apalagi dibuat Kang Yudi dan Kang Deden gitu ya. paling kita menarik diri aja seperti itu. Ya. Mungkin itu di forum medsos gitu ya. Nah, ternyata ada juga yang melakukan Muscaplum. Nah, terus ada yang ngejapri kenapa ya
selalu mengadakan musyawarah kayak yang bangga. Berarti kalau kita menilainya, kalau ada musyawarah berarti ada yang nggak benar. Karena kalau musyawarah ya musyawarah, nggak ada loopnya. Nah, apapun itu ceritanya, berarti itu ada yang nggak benar. Boleh disebutkan siapa yang nggak benarnya itu, apakah ketua, sekretaris, bendahara, atau wakil-wakilnya. Nah, kalau istilahnya dengan musyawarah atau musyawarah atau gimana, berarti ada kepemimpinan yang nggak benar. Jadi masa yang kemarin-kemarin aja bisa, nggak perlu ditutup-tutupi, PSK bisa dengan kepemimpinan yang berani. Kita udah 1,5 tahun, apalagi dengan bukti-bukti pembuktian yang sangat kuat dengan verifikasi lah atau apalah. Jangan-jangan hanya mengulur-ulur waktu aja. Bila perlu, kalau misalkan mengambil contoh verifikasi yang waktu kemarin, ternyata ada beberapa PUK yang notabene-nya diangkat oleh maaf sekretarisnya wakil. Apa susahnya? PD juga melakukan seperti hal sama gitu. Kalau bedanya apa sih? Kenapa kalau PUK bisa diesakan oleh sekretaris atau wakil sekretaris? Kan yang SK itu ketua dan sekretaris. Jadi kita itu mencarinya SK, bukan SE atau bukan surat tercinta, bukan. Jadi SK itu tertanda oleh kepemimpinan ketua dan sekretaris. Kalau sekarang kok PUK-nya bisa diterima, tapi kenapa? Kalau saya ya mungkin bukan kita hitung-hitungan. Di kita udah menang, udah aja, bisa aja kan wakil ketua itu ada Mu Ajis, ada Bung Parno. Ya udah aja, wakil ketua jadiin aja. Sarwana Alasannya apa? Sakit atau apa? Ya tapi kan kita harus real. Nah, jadi jangan, kalau yang sana di SK-kan sah, diakui. Nah kita mah belak-belakan aja. Kalau bila perlu kumpulkan tuh yang datang tuh yang mana, yang real tuh. Kita mah udah yakin lah, kita udah punya anggota yang jelas. Ya bukannya kita mau nakut-nakut ya kita lah orang-orang bodoh, tapi yang sama orang lain yang nggak ketahuan kepintarannya. Ini tuh. Iya, betul lah. Kita sudah ngerti betul lah gitu ya, apa yang dimaksudkan gitu ya. Di Bandung gitu yang juga kita monitor sama-sama gitu ya. Karena itu bagian dari tambahan informasi yang kita bisa diskusikan di internal PD sendiri. Ada yang lain dipersilakan? Kalau nggak ada karena sudah datang makanannya gitu ya, makan siangnya, takut salah dipersilakan sambil nikmatin seadanya gitu ya. Kalau nggak ada, Jadi rencananya PD ini mau melanjutkan rapat sesuai undangan atau bagaimana? belum ada konfirmasi dari ketua. Saya lagi nunggu jawaban ya. Tunggu jawabannya lah Pak Deddy. Kalau Ya. Enak tuang lah ya Pak Deddy.